dan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manhajus salaf secara singkat dan secara global ya. Al-manhaj maksudnya adalah tariqah atau metode. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan bagi setiap kalian syariat dan minhaja, maksudnya metode. Sehingga al-minhaj atau al-manhaj maknanya adalah metode. Maksudnya adalah metode beragama sesuai dengan yang dipahami oleh para salaf, dan salaf maknanya adalah yang telah lalu ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, yaitu dilarang untuk menggabungkan dua wanita saudari untuk dinikahi ya, dan Allah mengatakan illa ma qad salaf, kecuali yang telah lalu ya. Jadi salaf maknanya yang sesuatu yang telah berlalu, sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada putrinya Fatimah bahwasanya beliau akan meninggal dunia, beliau berkata, wa innaki la awwalu ahli baiti luhuqan bi, dan sungguhnya engkau wahai Fatimah adalah ahlul bait yang paling pertama menyusuliku, yaitu aku meninggal kemudian engkau akan meninggal. Wa ni'mas salafu ana laki, dan sebaik-baik yang mendahului engkau adalah aku bagimu. Ya, di sini makna salaf yaitu yang terdahulu atau yang telah lewat, yang telah lalu. Dan ini maksud dengan perkataan kita manhajus salaf, maksudnya para salaf adalah generasi awal dari umat ini, yaitu secara umum adalah al-qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah, yaitu 3 generasi yang telah direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi atau sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka itu para tabi'in, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya lagi yaitu atba'ut tabi'in, para pengikut tabi'in yang mereka menimba ilmu jalurnya kepada tabi'in, kemudian kepada sahabat, kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita bilang manhajus salaf, maksudnya metode beragama menurut pemahaman salaf 3 generasi ini. Dan itulah yang diisyaratkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, ma yuslihu akhir hadhil ummah illa bima aslaha awalaha atau kama qala. Kata beliau, tidaklah akan perbaiki umat ini kecuali dengan apa yang perbaiki generasi awal ya. Jadi kalau umat ini ingin baik, harus mengikuti apa yang perbaiki generasi awal, dan generasi awal menjadi mulia dengan manhaj yang mereka tempuhi, yaitu di atas Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya, agar kita semakin yakin dalam beragama harus mengikuti metode salaf, manhajus salaf, maka kita harus mengetahui tentang keutamaan para salaf. Saya ringkaskan, manhajus salaf maksudnya metode dalam beragama mengikuti metodenya para salaf. Salaf tadi siapa? Yang telah mendahului. Yang dimaksud adalah para sahabat, para tabi'in, dan para pengikut apa? Tabi'in. Ini sederhana. Baik, adapun keutamaan salaf terutama para sahabat telah datang dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalika huwal fawzul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Dari kalangan muhajirin ribuan sahabat, kaum ansar juga ribuan sahabat. Mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah
telah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha, dan mereka kekal dalam surga-surga tersebut. Ini nas yang sangat tegas bahwasanya kaum Muhajirin, kaum Ansar dijamin masuk surga. Taib, selain kaum Muhajirin dan kaum Ansar, bagaimana cara masuk surga? Kalau masuk surga harus mengikuti mereka. Makanya di tengah-tengah ayat Allah mengatakan walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti kaum Muhajirin, kaum Ansar dengan pengikutan yang baik. Ini dalil Allah mempersyaratkan kalau ingin masuk surga harus mengikuti metode kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Saya ulangi ayatnya, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin yaitu kaum Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Harus ngikut, kalau enggak ngikut enggak selamat. Maka mereka itulah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah, dan Allah janjikan bagi mereka surga. Ayat yang lain misalnya Allah menyatakan bahwasanya para sahabat penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang membayat engkau di bawah sebuah pohon, yaitu tentang bai'atur ridwan, yang dimana sekitar ada 1.500 sahabat, dalam riwayat 1.400, ada yang 1.300, intinya sekitar 1.500 sahabat membaiat Nabi SAW ketika di Al-Hudaybiyah, berbaiat untuk membela Nabi SAW sampai titik darah penghabisan. Mereka yang baik itu semua, Allah katakan Allah telah ridha kepada mereka. Allah telah ridha pada mereka. Kata Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui isi hati mereka. Di sini Allah bukan hanya merekomendasi mereka secara fisik, tapi Allah juga merekomendasi mereka dalam sisi batin, bahwasanya hati mereka benar, batin mereka apa? Benar. Makanya Allah mengatakan fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim. Allah mengetahui isi hati mereka, lantas Allah turunkan ketenangan bagi mereka. Karena Allah tahu hati mereka baik, maka Allah turunkan ketenangan bagi mereka. Ini jelas rekomendasi yang jelas oleh Allah dalam Al-Quran. Contoh lagi, Allah berfirman misalnya, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan fuqara' al-muhajirin, itu kaum muhajirin yang telah terusir dari negeri mereka dan harta mereka. Kenapa mereka pergi meninggalkan kota Makkah, meninggalkan harta, meninggalkan kampung halaman, ya? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Allah jelaskan niat mereka benar. Mereka itu meninggalkan bukan karena dunia, tapi karena mencari karunia Allah dan mencari keridhaan Allah. Kemudian Allah tekankan lagi, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang imannya benar, jujur. Setelah itu Allah memuji kaum Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kalau orang-orang Muhajirin Allah mengatakan as-sadiqun, kalau kaum Ansar Allah mengatakan al-muflihun. Apa itu al-muflihun? Al-muflihun orang-orang telah mencapai kebahagiaan dan dengan kebahagiaan yang permanen. Itu namanya aflah. Dalam bahasa Arab tidaklah dikatakan seorang telah aflah, beruntung, kecuali telah mencapai kebahagiaan yang permanen. Maksudnya surga. Dan Allah mengatakan tentang kaum Ansar dan orang-orang walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qabl, dan orang-orang yang telah tinggal di kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan kaum Muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Karena sebelum Nabi berhijrah dan para sahabat, Rasulullah telah mengirim sahabat untuk berdakwah, di antaranya Musa bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu berdakwah di Madinah sehingga semua pada masuk Islam, atau mayoritas kaum Ansar, kaum Al-Aus dan suku Al-Khazraj masuk Islam. Sehingga mereka sangat menanti-nanti kedatangan saudara-saudara mereka yang berhijrah. Kata Allah, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai saudara-saudara mereka yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, ya. Kemudian kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka mendahulukan orang-orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri, padahal mereka juga dalam kondisi membutuhkan.
Wa ma yuqashuha nafsihi, mereka seperti ini, ithar, mendahulukan saudara daripada diri mereka sendiri. Kata Allah, siapa yang dilindungi dari sifat pelit, fa ulaika humul muflihun, sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung. Siapa maksudnya? Kaum Ansar. Jadi Muhajirin as-sadiqun, kaum Ansar al-muflihun, masuk surga jelas. Tapi yang setelahnya kita bagaimana? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Isyarat, kata Allah, dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan kau jadikan hati kami kebencian terhadap orang beriman, itu kepada para sahabat Muhajirin dan Ansar. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Isyarat bahwasanya orang-orang yang datang setelah mereka hendaknya mengikuti mereka, sehingga hati mereka harus lapang kepada kaum Muhajirin, kaum Ansar, mendoakan mereka, cinta kepada mereka. Kalau ingin selamat, maka mendoakan Muhajirin dan kaum Ansar. Maka syiar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mendoakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Baik. Seperti juga Allah sebutkan dalam ayat yang lain, ya. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'ada Allahul husna. Kata Allah ketika membedakan tingkatan para sahabat, Allah membedakan sahabat yang berjihad dan berinfak sebelum Fatu Makkah dan yang berjihad dan berinfak setelah Fatu Makkah. Kata Allah tidak sama. Yang berjihad dan berinfak sebelum Fatu Makkah, mereka ulaika a'zamu darajatan, mereka lebih tinggi derajatnya daripada yang berinfak dan berjihad setelah Fatu Makkah. Kenapa? Setelah Fatu Makkah Islam semakin kuat, sehingga pengorbanan ada, tapi tidak sebanding dengan pengorbanan sebelum Fatu Makkah. Tapi kata Allah di akhir ayat, wa kullu wa'adallahu husna, akan tapi semuanya, baik yang ini maupun yang itu, Allah janjikan surga bagi mereka. Berarti para sahabat dijanjikan masuk apa? Surga. Demikian Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu minhum wa 'amilus salihati maghfiratan wa ajran 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersama Muhammad. Siapa maksudnya? Para sahabat. Allah puji bukan cuma puji Nabi, bahkan Allah juga puji para sahabat. Bagaimana sikap mereka? Asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan mereka saling kasih sayang di antara mereka. Allah puji zahir mereka, tarahum ruk'an sujada. Kalau kalian lihat sahabat, mereka suka beribadah. Kalian dapati mereka ruku, kalian dapati mereka apa? Sujud. Kemudian Allah puji rekomendasi hati mereka, ya betaguna fadla minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah dan mencari keridhaan Allah, berarti ikhlas. Allah sebutkan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kau lihat pada wajah mereka ada bekas sujud, maksudnya kekhusyuan dalam wajah mereka. Ini pujian kepada para sahabat. Karena Allah mengatakan dzalika mathaluhum fit Taurat. Inilah perumpamaan mereka di Taurat. Ternyata pujian terhadap para sahabat bukan cuma di Al-Qur'an, di Taurat juga ada. Kemudian Allah sebutkan wa mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan mereka dalam Injil ternyata di Injil juga ada. Kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghlata fastawa 'ala suqi. Seperti tunas, biji yang menumbuhkan tunasnya kemudian menjadi tinggi, menjadi kuat. Fastawa 'ala suqi, menjadi kokoh batang tersebut di atas bawahnya, ya. Yu'jibu zurra, yang menanamnya senang kalau melihat dia taruh tunas biji kemudian tumbuh kemudian kokoh menjadi kuat, yang nanam senang. Yu'jibu zurra, menyenangkan para penanamnya. Isyarat bahwasanya Nabi SAW berhasil mendidik para sahabat. Nabi yang menanam tumbuhan tersebut sehingga tumbuhan tersebut tumbuh kemudian kokoh, menyenangkan yang menanamnya. Siapa yang menanamnya? Nabi SAW. Makanya di antara kebahagiaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sebelum meninggal bagaimana para sahabat sholat subuh berjamaah. Nabi membuka tirai, kemudian Nabi tersenyum
Kata Anas bin Malik, ka'anna wajhahu waraqatul mushaf, seakan-akan wajah Nabi seperti lembaran mushaf Al-Qur'an. Itu Nabi berseri-seri senang. Sampai sebagian sahabat ingin mungkin membatalkan salat karena begitu melihat senangnya dan bahagianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah generasi yang Rasulullah SAW ajarkan salat subuh berjamaah sebelum Nabi meninggal dunia. Nabi meninggal dunia waktu duha. Ya, jadi menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka Allah janjikan bagi mereka, yaitu para sahabat yang mereka beriman beramal saleh, maghfiratan, yaitu ampunan dan ganjaran yang besar, maksudnya mereka masuk surga. Ya. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan sahabat seluruhnya dijamin masuk apa? Surga. Berdasarkan ayat yang tadi kita sebutkan. Baik. Ayat-ayat seperti ini banyak. Ya. Seperti firman Allah, wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Allah lazimkan kepada para sahabat kaum muslimin yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatat taqwa, agar mereka bertakwa. Wa kanu ahaqqa biha, ya. Dan mereka lebih berhak untuk bisa menjalankan kalimat takwa tersebut. Taib. Selanjutnya, dalil-dalil yang lebih spesifik untuk wajib mengikuti jalan mereka dalam Al-Quranul Karim. Dalil-dalil yang lebih spesifik. Kalau tadi pujian terhadap para sahabat bahwasanya mereka dijamin masuk surga, dan ada dalil yang lebih spesifik agar kita mengikuti jalan sahabat. Di antaranya ayat yang tadi saya sebutkan dalam surat At-Taubah, walladzina taba'uhum biihsan. Saya sudah sebutkan Muhajirin dan Ansar diridhoi oleh Allah dan mereka ridha kepada Allah dan mereka dijamin masuk surga. Adapun selain mereka, kalau ingin masuk surga, ingin diridhoi oleh Allah, syaratnya walladzina taba'uhum biihsan, harus mengikuti para sahabat dengan pengikutan yang baik. Ini ayat pertama. Ayat yang kedua, Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka beriman seperti iman kalian, sungguh mereka telah dapat hidayah. Perhatikan sini. Allah mengatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi, kalau mereka beriman seperti iman kalian. Kalian di sini maksudnya siapa? Para sahabat. Faqad ihtadaw, sungguh mereka dapat hidayah. Maka Allah syaratkan kalau mau dapat hidayah harus beriman seperti imannya siapa? Para sahabat. Contoh lagi Allah berfirman ayat yang lain, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menjadi oposisi bagi Nabi, yaitu menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kebenaran baginya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti jalan selain kaum mukminin, mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Kaum mukminin di zaman itu siapa? Para sahabat. Ya. Nuwallihi ma tawalla, kami membuat dia berpaling, wa nuslihi jahannam, kami buat dia masuk dalam neraka, wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Di sini juga Allah mempersyaratkan kalau ingin selamat dari neraka dan dapat hidayah harus mengikuti jalan Nabi dan jalan sabilul mukminin. Dan sabilul mukminin maksudnya di zaman itu adalah siapa? Para sahabat. Makanya ketika Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, kalianlah sebaik-baik manusia, generasi umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Siapa maksudnya ketika turun ayat tersebut? Allah sedang memuji siapa? Para sahabat. Karena ayat-ayat turun kepada para sahabat. Ini semua dalil bahwasanya secara spesifik seorang kalau ingin selamat harus mengikuti jalan para sahabat. Dan Nabi SAW telah menegaskan dalam hadisnya, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, maksudnya para sahabat, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Dan itulah yang dipahami oleh sahabat. Seperti Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud berkata, man kana mustannan falyastanna man kana mustannan falyastanna biman qad mat, ya. Barang siapa yang ingin mencontohi, beruswah, meneladani, maka teladanlah, ya, orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena al-ahya lam tu'man alaihimul fitnah, yang masih hidup
tidak selamat dari fitnah. Kita enggak tahu bagaimana kesudahannya. Mungkin ada berubah di tengah jalan. Tapi yang sudah meninggal sudah jelas bagaimana agama mereka. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan kalau ingin beruswah, ingin meneladani para sahabat sudah meninggal, sudah jelas mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dalam Al-Qur'an. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah para sahabat Nabi. Makanya beruswahlah kepada mereka, ya. Kalau kita beruswah kepada orang sekarang, belum tentu dia bisa jadi berubah di akhir hayatnya, bisa berubah pemikirannya, bisa berubah manhajnya. Bisa. Para sahabat, mereka meninggal dalam kondisi Allah ridho kepada mereka. Ya. Ketika Allah turunkan ayat-ayat bahwasanya Allah ridho kepada para sahabat, Allah tahu nggak bagaimana kesudahan para sahabat? Tahu. Allah tahu masa depan dan Allah tetap meridhoi mereka. Seandainya mereka berubah, seandainya mereka kemudian murtad sebagaimana kata orang-orang Syiah, tentu Allah tidak akan menempelkan ayat seperti dalam Al-Qur'an. Allah ridha mereka, Allah tuliskan ayat Allah atau Allah turunkan ayat-ayat tentang keutamaan sahabat yang akan dibaca sampai hari kiamat. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang ingin berqudwah, maka berqudwalah kepada yang sudah meninggal apa? Dunia, ya. Ulaika, siapa maksud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Maksudnya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, kanu khairu hadhil ummah, para sahabat adalah umat generasi terbaik umat ini. Wa abarraha quluban, mereka adalah orang-orang yang paling baik hati mereka. Wa a'maqaha ilman, dan mereka orang yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, dan orang-orang yang paling tidak suka mengada-ngadakan, ya, berlebih-lebihan, tidak suka. Kalau agama ya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kaum yang Allah telah pilih untuk menjadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naqli dinihi, Allah telah pilih mereka untuk menukil, membawa ajaran Nabi Muhammad, agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatashabbahu bi akhlaqihim, maka tirulah akhlak mereka. Wa tara'iqahum, dan tirulah jalan mereka. Fahum ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanu alal hudal mustaqim, mereka berada di atas jalan yang benar. Ini perkataan Ibnu Mas'ud memuji para sahabat, ya. Bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang terbaik, ya. Abarraha quluban, orang-orang yang afdal hadil ummah, generasi yang terbaik. Kemudian yang paling baik hati mereka. A'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya, ya. Wa aqallaha takallufan, yang paling jauh dari mengada-ngadakan hal yang baru. Mereka itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang yang sekarang kita enggak tahu, yang masih hidup bisa terkena fitnah. Kemudian juga Ibnu Mas'ud berkata, innallaha nadhara fi qulubil ibad, Allah melihat kepada hati-hati para makhluk, para manusia, para hamba. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad, Allah mendapati hati Muhammad lah hati yang terbaik di antara seluruh manusia. Fastafahu li nafsihi, maka Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Fabta'athahu bi risalatihi, maka Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalahnya. Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad, setelah itu Allah melihat lagi hati-hati manusia setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabi khaira qulubil ibad, maka Allah dapati hati-hati para sahabat Nabi adalah hati-hati yang terbaik. Faja'alahum wuzara'a nabiihi, maka Allah menjadikan para sahabatlah penolong-penolong nabinya. Yuqatiluna ala dinihi, di mana mereka berperang untuk membela agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, "Fama ra'al muslimuna hasanan", maka apa yang dilihat oleh kaum muslim adalah sesuatu yang baik, fa huwa indallahi hasanun, maka itu juga di sisi Allah adalah baik. Wa ma ra'ahu sayyi'an fa huwa indallahi sayyi'un, maka dan apa yang dilihat oleh kaum muslimin buruk, maka juga buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al muslimun di sini, apa yang dilihat oleh kaum muslimin adalah baik, maksudnya para sahabat. Alif lam di sini lil ahad. Artinya apa yang para sahabat lihat itu baik, berarti baik juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua rekomendasi terhadap para sahabat. Ini kita bahas tadi secara dalil Al-Qur'an dan Sunnah dan juga penukilan dari para sahabat. Secara logika tentu jelas para sahabat yang terbaik, ya. Kenapa yang terbaik? Karena murid mereka langsung murid siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan saya sering sampaikan, mungkin kita baca sahabat kok bisa kayak gini, ya. Seperti contoh ada sahabat
Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu ketika salat, dia sedang bergantian sama Ammar bin Yasir. Ketika dia salat tiba-tiba dia terkena anak panah. Kemudian darah mengalir dan dia melanjutkan salatnya. Kemudian terkena anak panah kedua. Dan dia salat lanjutkan salat malam. Anak panah ketiga. Baru kemudian dia bangunkan Ammar bin Yasir sampai berlumuran darah tubuhnya. Ammar bin Yasir, kenapa kau tidak berhenti salat? Saya sedang baca surat Al-Kahfi dan saya tidak ingin putus tengah jalan. Subhanallah. Orang luar biasa ibadah kayak gini ya. Tapi kita enggak heran karena gurunya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gurunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita Abu Bakar As-Siddiq mengorbankan seluruh hartanya. 2 kali. Pertama ketika akan berhijrah dia mengorbankan seluruh hartanya. Yang kedua ketika perang Tabuk dia mengorbankan seluruh apa? Hartanya. Mungkin kita heran kok bisa ada manusia seperti ini. Jangan heran karena gurunya siapa? Sahabat ya. Dikatakan idza urifa sabab batalal ajab. Kalau diketahui sebabnya maka takjub itu hilang. Kalau kita enggak tahu sebabnya kita bilang kok bisa Abu Bakar seperti ini, tapi kalau kita tahu sebabnya gurunya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita bilang ya wajar karena gurunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita lihat bagaimana sirah Sa'ad bin Rabi' ketika menawarkan hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kaya, berhijrah tiba-tiba miskin mendadak. Kemudian Sa'ad bin Rabi' mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, saya termasuk penduduk Madinah yang paling kaya. Jika kau berkehendak, maka saya akan berikan setengah hartaku untukmu. Dan bukan cuma itu, saya punya istri lebih dari 1. Kau lihat mana yang kau sukai, bukan yang paling jelek ya. Kau lihat mana yang kau sukai, maka akan saya ceraikan. Kalau sudah habis masa iddahnya silakan kau nikahi. Ada enggak orang seperti ini? Tidak ada ya. Kalau kita lihat cerita seperti dongeng, tapi ternyata benar. Dan jangan heran, guru mereka siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat para sahabat berjihad, bayangkan berjihad, jalan jauh dari Madinah menuju Tabuk. 750 kilo ya. Ada yang naik onta, ada yang jalan kaki, ada yang naik kuda. Jauh, naik onta pun capek 750 kilo, apalagi jalan kaki. Dan mau lawan Romawi yang mungkin pasukannya ratusan ribu. Mungkin kalau kita jalan sebelum sampai ketemu musuh sudah mati duluan di tengah jalan. Ketakutan lah apalah. 750 kilo. Tapi para sahabat kuat. Ya. Sampai ada apa namanya perang Zatul Riqaq ya. Yang dimana para sahabat ketika sendal khuf mereka rusak, mereka melilitkan kaki mereka dengan kain sambil berjalan ratusan kilo untuk berperang. Kita mungkin baca luar biasa. Kok bisa demikian? Kita bilang wajar karena gurunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu salat 1 rakaat khatam Quran. Mungkin kita heran. Tapi gurunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak keajaiban-keajaiban sahabat. Maka secara logika wajar, enggak usah jauh-jauh. Saya saja misalnya lihat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Zuhudnya, bagaimana tawadhu'nya, rendah hatinya. Kalau ditanya sih mengatakan Allahu a'lam, la adri, saya tidak tahu. Kita lihat beliau luar biasa. Tapi mungkin kita enggak heran, gurunya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Gurunya siapa? Syekh bin Baz. Artinya ini baru ulama zaman sekarang. Syekh bin Baz kalau kita baca sejarahnya luar biasa, bagaimana tawadhu'nya, bagaimana zuhudnya, bagaimana ibadahnya luar biasa. Ketika kita lihat muridnya langsung seperti Syekh bin Al-Abbad, hafizahullahu taala, kita bilang ya wajar karena gurunya siapa? Syekh bin Baz. Apalagi kalau sahabat yang guru mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajar mereka sangat hebat-hebat. Sehingga yang membimbing langsung adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan cuma Nabi, Allah pun mentarbiyah mereka secara langsung. Kalau ada kesalahan yang mereka lakukan, turun ayat. Turun apa? Ayat. Terkadang kalau mereka melakukan kebaikan, Allah puji mereka. Allah bimbing langsung. Makanya Jabir bin Abdullah mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ketika berhubungan, kami keluarkan air mani di luar rahim, itu tidak masukkan dalam rahim istri. Kata Jabir bin Abdullah, kalau itu haram, tentu akan turun ayat. Wal Qur'anu yanzil, sementara ketika kami melakukan itu Al-Qur'an masih masanya sedang turun. Namun tidak ada ayat menegur kami. Berarti hukumnya boleh. Seakan-akan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kami itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami salah, maka pasti ditegur oleh
Nabi. Kalau Nabi pun tidak tahu, pasti yang negur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada yang tegur berarti benar. Berarti benar. Inilah generasi terbaik yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang langsung dibimbing juga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ayat-ayat turun terkait mereka. Bayangkan mereka berperang bersama Nabi dengan berbagai macam perang. Mereka melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lihat sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lihat ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira hebat enggak mereka? Pasti punya pengaruh luar biasa. Pasti punya pengaruh terhadap para sahabat luar biasa ya. Ya. Oleh karena jadilah mereka generasi terbaik umat ini. Maka wajar yang paling paham agama adalah para sahabat. Logika sederhana, maka kalau ingin beragama yang benar, enggak usah macam-macam, ikut saja para sahabat. Ikut saja para sahabat agar selamat. Ya, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya selain Allah menyuruh kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan jalan para sahabat, dan Nabi juga mengisyaratkan bahwasanya generasi terbaik adalah para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, maka Nabi juga mengingatkan bahaya melenceng dari jalan para sahabat. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, dalam beberapa hadis di antaranya kata Rasulullah SAW, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Hadis ini sebelumnya Rasulullah mengatakan siapa yang hidup setelahku dia akan melihat banyak perselisihan. Sebelumnya Rasulullah SAW mengatakan, sahabat mengatakan ya, yang meriwayatkan hadis ini dia mengatakan Ibad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata wa adzana Rasulullah SAW mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Semuanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami suatu mau'izah, nasihat, yang nasihat tersebut sangat mengenai hati kami dan menjadikan kami menangis. Ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, seakan-akan itu nasihat bagi orang yang akan berpisah. Ini nasihat yang luar biasa. Maka kami berkata, ya Rasulullah awsina, berilah kami wasiat. Wasiat selayaknya orang yang akan meninggalkan kami. Kalau orang akan meninggalkan seorang, dia wasiat yang penting atau tidak? Penting. Bahkan dia wasiatkan yang terpenting. Ingin meninggalkan sahabatnya, ingin meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, dia akan pilih wasiat yang terbaik. Ini dipahami oleh Ibad bin Sariyah adalah mau'izatu muwaddi'in, seperti nasihat orang yang akan meninggalkan. Maka Rasulullah SAW berkata, usikum bitaqallah wa sam'a wa ta'ah wa in ta'amara alaikum 'abdan habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, untuk mendengar taat dan taat kepada pemimpin meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak sahaya dari Habasyah. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa innahu may ya'ish minkum, sungguhnya siapa yang hidup setelahku, siapa yang hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Itu perselisihan dalam masalah agama. Apa jalan keluarnya? Fa alaikum bisunnati, hendaknya kalian memegang teguh kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan ikutilah sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yaitu sunnah Abu Bakar, Utsman, siapa lagi? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, yaitu para sahabat. Addu tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku, digigitlah dengan geraham kalian. Ini solusinya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi, hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah adalah sesat. Jadi Rasulullah SAW ingatkan akan ada perselisihan, solusinya ikut sunnahku dan sunnah para sahabat, wajib, dan wajib meninggalkan perkara-perkara baru dalam agama. Tapi hadis yang lain ya, yang juga sama, Rasulullah SAW berwasiat tentang bahayanya perpecahan, perselisihan, dan wajib mengikuti para sahabat. Kata Nabi SAW, iftaraqatil yahudu ila 71 firqah, sungguhnya Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Berjalan dengan waktu, ajaran Nabi Musa mulai ditinggalkan, berpecah menjadi mungkin 2, 3, 4 sampai akhirnya 71 golongan. Semakin jauh dari Nabi Musa, semakin banyak perselisihan. Wajar atau tidak? Wajar, karena jarak dari sumber semakin jauh, maka semakin banyak penyimpangan. Wajar. Waftaraqatin nasara ila 72 firqah, dan Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Golongan banyak sekali. Sampai sekarang banyak firqah-firqah apa? Nasara.
Semakin jauh dari zaman Nabi Isa AS semakin banyak presiden. Logis, banyak. Wa sataftariqu hadhil ummah. Nabi ngomong ini belum ada firqah gitu. Nabi mengatakan maka akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan. La 73 firqah, 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semua jadi neraka kecuali satu. Sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Yang satu yang selamat tersebut kata Nabi yaitu siapa yang berada di atas jalan yang aku tempuh pada hari ini dan para sahabatku. Ini manhaj salaf. Yang selamat mereka adalah firqatun najiyah, golongan yang selamat adalah yang menempuh apa yang aku tempuh hari ini al-yauma wa ashabi dan ditempuh oleh para sahabatku. Ini penjelasan Nabi SAW mewajibkan kita untuk mengikuti para sahabat dan menjauhi tata cara beragama yang tidak diajarkan oleh para sahabat. Karena Rasulullah mengatakan terpecah-pecah menjadi 73, jalan keluarnya ikut yang selamat. Yang selamat yaitu jalannya jalanku dan jalan para sahabat. Logis, sangat mudah bisa kita pahami. Dan benar setelah itu mulailah muncul bid'ah-bid'ah. Bid'ah pertama kali muncul adalah bid'atul khawarij ketika terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, ya. Rasulullah mengatakan takhruju mariqatun, ya. Keluarlah mariqah yaitu khawarij ketika terjadi khilaf di antara fi'atain azimatain, di antara khilaf di antara kaum muslimin. Maksudnya khilaf antara Ali dan Muawiyah, maka munculnya apa? Orang-orang khawarij. Yang akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan Ali sangat semangat memerangi orang-orang khawarij. Yang Rasulullah SAW sifati mereka rajin ibadah, semangat beribadah, rajin baca Quran. Sampai Rasulullah berkata kepada para sahabat tentang orang-orang khawarij, kata Nabi SAW, tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian akan merasa minder jika bandingkan salat kalian dengan salat mereka. Artinya orang khawarij salatnya lebih banyak dari salatnya para sahabat, namun di atas kebodohan. Wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalau kalian bandingkan puasa kalian dengan puasa mereka, kalian akan merasa minder. Subhanallah, puasa mereka kayak apa? Sampai wajah mereka pucat karena mereka siang hari puasa, malam hari salat malam tidak berhenti-berhenti. Tetapi kata Nabi SAW, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Al-Quran namun Quran tidak masuk dalam dada mereka. Mereka tidak tahu tafsirnya. Mereka menafsir dengan selain manhaj salaf. Makanya mereka membaca ayat-ayat tentang orang kafir, mereka terapkan kepada orang beriman. Mereka menyerukan la hukma illa lillah, inil hukmu illa lillah. Allah berfirman, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Kata mereka, Ali dan Muawiyah berhukum dengan hukum selain Allah, maka mereka kafir. Dan siapa yang sepakat dengan al-hakaman, yaitu Ali punya utusan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan Muawiyah punya utusan Amr bin As untuk berdamai. Siapa yang sepakat dengan keputusan mereka berdua juga ikut kafir, sehingga mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan banyak sekali. Akhirnya mereka menyempal dan akhirnya mereka membunuh sebagian kaum muslimin. Akhirnya Ali memerangi mereka. Sebelum Ali memerangi mereka, Ali kirim Ibnu Abbas untuk berdiskusi dengan mereka, dialog. Maka Ibnu Abbas berdiskusi dengan mereka tentang beberapa ayat yang mereka salah paham. Mereka pahami ayat tersebut bukan dengan manhaj apa? Salaf. Maka Ibnu Abbas perbaiki, bukan begitu pemahamannya. Akhirnya sepertiga kalau tidak salah dari mereka sadar. Setelah itu baru diperangi. Tapi ini contoh firqah yang pertama kali muncul adalah firqah khawarij, di mana mereka memahami Al-Quran bukan dengan pemahaman apa? Salaf. Akibatnya mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin dan mereka membunuhi kaum muslimin, ya. Dan akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Inilah orang-orang Al-Khawarij. Baca Quran iya, tetapi pemahaman sesuai dengan pemahaman sendiri. Kemudian setelah Al-Khawarij muncullah benih-benih kelompok Rafidhah. Di zaman Ali bin Abi Thalib ada orang-orang yang benci terhadap Ali, yaitu orang Khawarij, dan muncul setelah itu orang-orang yang terlalu gulu berlebih-lebihan kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Di zaman tersebut ada sekelompok orang yang kemudian terlalu mencintai Ali sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Kata mereka Ali adalah Tuhan. Maka diriwayatkan yang sanad yang hasan disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala
sekelompok orang menuhankan Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib menegur mereka. Dan Ali mengancam, kalau kalian tidak sadar, aku akan bakar kalian. Kalian murtad, mengatakan aku Tuhan. Namun mereka tidak peduli. Akhirnya Ali pun menyuruh Kumbar untuk menggali parit untuk membakar mereka. Lamma ra'aitul amran munkaran ajajtu naran wa da'autu Kumbara. Tatkala aku melihat perkara sudah sangat mungkar, maka aku menyalakan api dan aku panggil Kumbar. Maka akhirnya mereka dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karena mereka murtad dengan pemahaman yang sangat parah, yaitu terlalu cinta kepada Ali bin Abi Thalib sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ya, entah mereka mengatakan Allah menitis pada Ali bin Abi Thalib. Intinya ini adalah bid'ah dalam masalah akidah. Kemudian Syiah berkembang sampai model-modelnya seperti sekarang ini. Kemudian muncul lagi bid'ah berikutnya di akhir zaman para sahabat. Muncullah bid'ah Qadariyah. Bid'ah Qadariyah yang muncul di zaman Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka ada orang datang kepada Ibnu Umar, kemudian mereka berkata, dua orang berkata, "Ya Ibnu Umar, muncul sekelompok orang di negeri kami di Basrah. Mereka terlalu berdalam-dalam dalam ilmu sehingga mereka berkata al-amru unuf, bahwasanya segala perkara baru terjadi, Allah tidak catat sebelumnya, tidak ada takdir. Allah tidak tahu, Allah hanya menciptakan manusia dan Allah tidak tahu apa yang terjadi setelahnya." Paham? Jadi Allah tidak pernah mentakdirkan sebelumnya. Padahal di antara rukun iman adalah iman kepada takdir, bahwa semuanya sebelum terjadi dicatat dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Ibnu Umar, "Idza laqita haula fa akhbirhum anna ibna Umar bari'um minhum wa hum bura'u minni." Kalau kalian bertemu dengan mereka, orang tersebut yang dipimpin oleh seorang namanya Ma'bad al-Juhani, yaitu pendiri madhab Qadariyah yang ekstrim, yang mengatakan tidak ada takdir, Allah tidak mengetahui apa yang terjadi di kemudian hari, perkara terjadi tiba-tiba tanpa ditakdirkan terlebih dahulu. Kata Ibnu Umar, jika kau bertemu dengan mereka, sampaikanlah aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Dan kabarkan kepada mereka, lau anna ahadahum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagallahu ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang dari mereka punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan terima sampai mereka beriman kepada takdir, bahwasanya semua yang terjadi telah tercatat sebelumnya. Kemudian Ibnu Umar meriwayatkan hadis dari ayahnya, aku mendengar ayahku Umar bin Khattab menyampaikan, dia mendengar dari Nabi SAW bersabda tentang hadis Jibril yang panjang, di mana Rasulullah mengatakan, al-iman an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu 6. Iman kepada Allah, rukun iman 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasulnya, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini contoh bid'ah yang muncul di akhir zaman sahabat, bid'ah Qadariyah. Tadi Khawarij, kemudian Rafidah, kemudian apa? Qadariyah. Kemudian di zaman para tabi'in, di zaman Hasan al-Basri. Hasan al-Basri punya majelis dan dia di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Suatu hari dia berbicara tentang masalah pelaku dosa besar. Ditanya, bagaimana hukum pelaku dosa besar? Tentunya Hasan al-Basri menjawab dengan pemahaman Ahlussunnah. Pelaku dosa besar, mereka tidak kafir, mereka masih mukmin, tapi imannya kurang. Mukmin naqisul iman, iman masih belum kafir. Orang berzina, orang makan riba, orang mencuri, orang durhaka sama orang tua, membunuh orang lain. Mereka pelaku dosa besar, terancam dengan neraka, tapi mereka belum kafir. Mereka statusnya masih muslim, masih mukmin, tapi imannya kurang. Tiba-tiba ada muridnya Wasil bin Atha tidak setuju. Dia pakai logika dia, ingat, tidak ikut manhaj salaf. Nabi SAW di zaman Nabi, orang banyak pelaku dosa besar, Nabi solatkan. Seperti ada yang mati bunuh diri, Nabi tidak solatkan, tapi Nabi suruh orang solatkan. Artinya Nabi tidak solatkan sengaja supaya orang tidak melakukan seperti yang dia lakukan. Tapi Nabi suruh orang-orang untuk nyolatkan dia. Berarti dia muslim atau bukan? Muslim. Kalau dia kafir nggak boleh disolatin. Ada orang zina di zaman Nabi, ada nggak? Nabi. Apakah Nabi kafir karena Nabi bunuh? Tidak. Nabi cambuk. Paham? Nabi cambuk menunjukkan dia tidak apa? Kafir. Ada orang mencuri, Nabi potong tangannya. Ya, tidak kafir. Ini pemahaman para salaf. Mereka masih muslim, masih disolatkan. Ya. Lihatlah bagaimana Ma'is al-Aslami ketika berzina, kemudian dirajam sampai mati, disuruh solatkan. Maka Wasil bin Atha, muridnya Hasan al-Basri, dia menyendiri, kemudian dia punya pendapat ini, mengatakan tidak, orang pelaku dosa besar
bukan muslim, bukan kafir, tapi fi manzilah bainal manzilatain, dia di tengah-tengah, tidak mukmin, tidak kafir. Namanya apa? Pokoknya tidak mukmin, tidak apa? Kafir. Di dunia tidak mukmin, tidak kafir. Di akhirat kekal di neraka. Kekal di neraka. Tetapi nerakanya bukan neraka kafir, neraka tengah-tengah juga, tapi kekal juga. Akhirnya dia pun i'tazala majlis Al-Hasan, dia pun meninggalkan majlis, nyempal. Sejak saat itu disebut dengan Mu'tazilah. Ini masalah al-asma wal ahkam, dikatakan oleh para ulama tentang masalah nama dan status, bid'ah, masalah nama dan status. Ini belum terkait dengan sifat-sifat Allah. Masalah orang ini statusnya apa? Mukmin atau kafir atau di tengah-tengah? Di neraka bagaimana? Sementara atau kekal? Kata dia kekal tapi di tengah-tengah. Kekal bukan kekalnya neraka kafir, tapi kekal di neraka tengah-tengah. Kalau kita pelaku dosa besar, kalaupun masuk neraka, suatu saat akan keluar masuk surga, menjadi alumni neraka jahanam. Kalau tidak diampuni, kalau diampuni, Allah akan ampuni. Semua pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafaralahu, kalau Allah berkehendak Allah ampuni. Insya'a adzabahu, kalau Allah berkehendak Allah azab. Tapi dia tidak, kalaupun diazab tidak bakalan kekal. Lihatlah bagaimana Wasil bin Atha menyempal karena memahami ayat-ayat bukan dengan pemahaman para sahabat. Maka muncullah firqah namanya firqah Mu'tazilah. Setelah muncul firqah tentang asma wa sifat, mulai dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham dia belajar filsafat, mulailah ketika buku-buku filsafat diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Orang-orang terpukau dengan filsafat. Awalnya buku-buku filsafat sudah diterjemahkan sejak Khilafah Bani Umayyah, tetapi yang terjemahkan adalah masalah sains, masalah matematika, fisika, kimia, masalah sosiologi, masalah kemasyarakatan, perkataan bijak. Maka orang-orang terpukau dengan bagaimana besarnya akalnya Aristoteles, Plato, Plotinus dan macam-macamnya. Mereka kagum. Luar biasa orang-orang pintar-pintar. Sampai akhirnya diterjemahkan secara masif, terutama di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian diterjemahkan, ternyata bukan cuma masalah sains saja, tetapi ternyata Aristoteles, Plato, Socrates dan Plotinus ternyata berbicara juga tentang metafisika, tentang masalah ketuhanan. Mereka ini orang tidak beragama. Socrates, Plato, Aristoteles, Plotinus ini bukan beragama Yahudi, bukan beragama Nasrani. Mereka tidak beragama dan mereka mulai berbicara tentang Tuhan tanpa wahyu, dan mustahil bicara tentang Tuhan tanpa wahyu. Karena bicara tentang sesuatu yang sangat gaib, itu Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu tentang Allah adalah Allah sendiri. Kita hanya tahu secara global Tuhan itu ada, Tuhan Maha Kuasa, tapi secara detail-detailnya, sifat-sifatnya maka tidak mungkin akal kita bisa tahu. Perlu Allah yang jelaskan melalui Al-Qur'an atau melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mulai berbicara tentang Tuhan. Menerawang, akhirnya mereka bilang Tuhan syaratnya begini. Mereka torehkan dalam buku-buku mereka, diterjemahkan dalam bahasa Arab. Akhirnya banyak orang belajar, akhirnya mereka terjebak dengan pemikiran orang-orang ini. Plato, terutama Plato dan Aristoteles dan Plotinus. Muncullah awal sekali adalah Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham menolak sifat mencintai, kemudian sifat berbicara. Dia mengatakan lam yukallimillahu Musa taklima. Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Padahal Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Sungguh Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa. Dan dia menolak sifat mencintai, kata dia walam yattakhidillahu Ibrahim khalila. Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Padahal Allah berfirman wattakhadallahu Ibrahim khalila. Mulailah dia menolak dua sifat. Satu namanya sifat mencintai, kata dia enggak ada Allah punya sifat mencintai. Yang kedua sifat berbicara. Allah tidak punya sifat berbicara. Kok bisa? Ada syubhatnya tentunya, saya tidak akan sampaikan di sini. Tapi dia sampai pada kesimpulan tersebut karena ada syubhat. Akhirnya dia dibunuh oleh Amir Khalid Al-Qasri ketika Idul Adha. Ketika Idul Adha, Khalid Al-Qasri berkata, dhahu dhahayakum taqabbalallahu minna wa minkum fa inni mudhahin bi Ja'ad bin Dirham. Silakan kalian, setelah dia khutbah Id, dia berkata silakan kalian menyembelih 99 kalian. Adapun saya akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Kenapa? Li'annahu qala lam yukallimillahu Musa taklima. Dia mengatakan Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Berarti mengingkari ayat. Orang mengingkari ayat kafir atau tidak? Kafir. Walam yattakhidillahu Ibrahim khalilan. Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Kemudian dia sembelih Ja'ad bin Dirham. Ternyata Ja'ad bin Dirham sebelum wafat sempat dia wariskan ilmunya dan akhirnya diambil oleh Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan akhirnya bikin berbagai macam bid'ah.
macam-macam asma sifat, tentang takdir, tentang iman, berbagai macam bid'ah, maka akhirnya terwariskanlah berbagai macam-macam bid'ah. Kemudian muncul juga firqah namanya Murji'ah. Ketika muncul Mu'tazilah, ya, yang akhirnya mengatakan siapa pelaku dosa besar kafir, pelaku dosa besar kafir, maka muncullah riddatul fi'il, yaitu oposisinya, yaitu Murji'ah. Murji'ah mengatakan bahwasanya amal bukan termasuk iman. Siapa yang tidak beramal dia masih beriman. Siapa yang tidak beramal dia masih beriman. Kalau Khawarij siapa yang tidak beramal kafir. Kalau Murji'ah siapa yang tidak beramal maka dia tetap beriman, maka amal bukan dari bagian dari iman. Ini masalah pembahasan panjang. Saya ingin menyampaikan tentang sejarah munculnya apa? Bid'ah. Akhirnya para ulama menulis tentang buku-buku, namanya buku tentang al-firaq. Disebut dengan Maqalatul Islamiyin. Seperti Abdul Hasan Al-Asy'ari menulis tentang Maqalatul Islamiyin, Kutubul Maqalat, dia sebutkan firqah-firqah dan berbagai macam cabang-cabangnya. Abdul Qahir Al-Baghdadi juga menulis tentang firqah-firqah berbagai macam-macamnya. Syahristani juga dalam Al-Milal wa Nihal juga menyebut firqah-firqah. Kemudian misalnya banyak buku-buku tentang namanya Kutubul Maqalat. Apa yang saya sampaikan ikhwan? Ini saya sampaikan, kalau antum ingin selamat, ikuti manhaj apa? Salaf. Yang kita bicarakan terutama tentang manhaj salaf adalah tentang masalah akidah. Masalah fikih khilaf yang terjadi rata-rata masih pada koridor manhajus salaf. Siapa sih tokoh-tokoh manhaj salaf? Tentu tokoh manhaj salaf adalah para sahabat, di antaranya adalah para immatul arba'ah, al-immatul arba'ah, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka adalah tokoh-tokoh apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Dan mereka ini akidah mereka tidak berselisih. Para ulama telah menulis akidah Ahlus Sunnah, seperti Imam Ahmad punya buku Usulus Sunnah di tentang akidah Ahlus Sunnah. Kemudian juga punya buku Rad alal Jahmiyah wa Zanadiqah, bantahan terhadap Jahmiyah dan kaum zindiq. Beliau juga ada bukunya. Anaknya juga Abdullah bin Ahmad punya buku judulnya Usulus Sunnah atau Syarhus Sunnah. Ada juga Syarhus Sunnah Al-Barbari dan banyak buku-buku judulnya sunnah ya. Seperti buku Syarh I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Lalaka'i, dia menukil akidah Ahlus Sunnah, akidahnya Bukhari, akidahnya Thawri, akidahnya Al-Auza'i, para ulama salaf. Akidah mereka dikodifikasikan dalam buku-buku mereka, dalam risalah-risalah mereka. Kita tinggal ikut akidah mereka dan mereka tidak berselisih dalam masalah akidah. Adapun masalah fikih, kalau terjadi perselisihan bukan berarti mengeluarkan seorang dari manhaj salaf selama tidak menyelisih ijma'. Selama tidak menyelisih ijma', dan khilaf masalah fikih sangat banyak. Selama tidak menyelisih ijma' dan hukum yang diambil masih sesuai dengan istinbat menurut usul ahli sunnah, maka tidak mengeluarkan seorang dari ahli sunnah wal jamaah. Contoh misalnya sederhana, masalah kunut subuh. Masalah khilaf, masing-masing punya cara istinbat, yang istinbat tersebut sesuai dengan kaidah ahli sunnah wal jamaah. Cuma hasilnya berbeda, mungkin salah cara pandang yang berbeda. Maka masalah kunut subuh ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Ini pendapat mazhab Hanafi, bid'ah. Dan bilang tidak ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang bid'ah, itu mazhab apa? Hanafi. Yang mengatakan sunnah jumhur. Siapa? Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Zahiri. Bahwasanya kunut subuh setiap hari adalah sunnah. Kemudian yang mengatakan tidak sunnah mazhab Hambali, mazhab Hambali. Saya lebih condong bahwasanya tidak sunnah. Ya. Tetapi ini masalah khilaf. Maka kalau ada yang berpendapat kunut subuh bid'ah, ya wajar, ada salafnya, paham? Ada yang mengatakan kunut subuh sunnah, setiap hari bikin juga ada salafnya. Jangan disalah-salahin. Jangan paksakan harus ikut saya, harus ikut kamu, enggak. Ada yang mengatakan tidak sunnah seperti mazhab Hambali. Ya. Setelah itu mereka khilaf juga bagaimana orang yang makmum kalau meyakini bahwasanya tidak sunnah. Apa yang harus dia lakukan? Yang tidak sunnah meyakini tidak sunnah siapa? Mazhab Hanafi sama mazhab Hambali. Khilaf juga menurut mazhab Hanafi ada dua pendapat. Mazhab Hanafi mengatakan kunut subuh bid'ah. Taib, kalau dia sholat bermakmum di belakang mazhab Syafi'i yang kunut subuh, apa yang dilakukan? Dua pendapat lagi. Ada yang mengatakan ikut, ada yang mengatakan tidak ikut. Mazhab Hambali mengatakan kunut subuh tidak sunnah. Kalau kamu jadi makmum terhadap yang kunut subuh, kata mazhab Hambali, ikut kunut, karena ini masalah khilafiyah. Maksudnya ini bukan permasalahan mengeluarkan seorang di manhaj salaf atau tidak. Ini sekedar masalah fikih. Maka kita silakan memilih mana yang menurut kita lebih benar. Kita boleh menyalahkan, tidak ada masalah, tapi tidak boleh merendahkan, tidak boleh menghinakan, karena ini khilaf sejak zaman dahulu bila terjadi di kalangan para ulama salaf. Tapi yang jadi masalah ketika khilaf dalam masalah akidah. Ya, karena khilaf dalam masalah akidah
bisa mengeluarkan seorang dari manhaj salaf. Oleh karenanya ketika para ulama membahas tentang firqah-firqah halika, firqah-firqah yang menyimpang, mereka sebut rata-rata tentang khilaf masalah akidah, ya. Contoh Khawarij, akidah, takfir, bukan sekedar khuruj alal hukam, bukan sekedar memberontak, tapi memberontak disertai dengan mengkafirkan. Maka jadilah Khawarij, mengkafirkan pelaku dosa besar, ya. Kemudian lawannya Syiah juga mengkafirkan terlalu mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, dan Syiah juga yang parah mengkafirkan para sahabat, ya. Kemudian selainnya tadi apa? Mu'tazilah. Mu'tazilah juga masalah akidah. Pelaku dosa besar tidak kafir, tidak mukmin, tapi di neraka adalah kekal. Kemudian lawannya Murji'ah mengatakan amal bukan termasuk dari iman. Qadariyah meyakini tidak ada takdir atau perincian takdir mereka tolak. Contohnya lagi kemudian misalnya tadi Jahmiyah, ya, ini juga mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ternyata kelompok-kelompok yang dikatakan keluar dari Ahlussunnah rata-rata penyimpangan mereka dalam masalah apa? Akidah. Sekarang kita praktikkan zaman sekarang. Ahlussunnah wal Jamaah jelas menyeru yang berhak disembah cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita bicara ini saja, sudah banyak penyimpangan. Ada yang menyembah wali-wali, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah macam-macam. Ini sudah penyimpangan. Sudah banyak penyimpangan dalam kesyirikan. Dalam tauhid banyak yang menyimpang terjerumus dalam kesyirikan, ya. Kemudian juga muncul zaman sekarang misalnya sekularisme. Mengatakan bahwasanya faslud daulah aniddin. Negara tidak boleh ada agamanya, buang agama. Kita negara, agama cuma di masjid, di rumah. Negara tidak boleh ada agamanya sama sekali. Ini apa? Sekularisme. Yang lebih parah dari sekularisme bukan cuma membatasi agama di luar negara. Bahkan dalam segala kehidupan duniawi tidak boleh pakai agama. Agama cuma kalau kamu beribadah kepada Tuhan. Adapun muamalah, adapun bertetangga, hukum rumah tangga, semuanya tidak perlu pakai agama. Ini lebih parah. Yang pertama juga parah, negara tidak boleh ada nilai agama sama sekali, namanya sekularisme. Yang lebih parah bukan cuma dibatasi pada aturan negara saja, bahkan seluruh aturan keduniaan mereka anggap harus dipisah dari agama. Agama cuma di masjid, kamu ngaji, ibadah, sholat itu fikih, ibadah. Adapun kamu berumah tangga, hukum waris, hukum kriminal, semuanya tidak boleh pakai agama. Namanya sekularisme. Ini contoh. Contoh lagi seperti muncullah orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya, ya, jangan pakai manhaj salaf. Manhaj salaf itu hanya cocok untuk 1400 tahun yang lalu. Seperti dalam kitab Fikih Lintas Agama, buku Fikih Lintas Agama. Dia mengatakan mengejek manhaj salaf, mengejek Imam Syafi'i. Kata mereka Imam Syafi'i meletakkan landasan-landasan fikih, landasan-landasan hukum sehingga orang-orang lebih mengkultuskan Syafi'i daripada dalil-dalil. Mengejek Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang jasanya sangat besar dalam kitabnya Ar-Risalah meletakkan dasar-dasar usul fikih dan dasar-dasar mustalah hadis dihina oleh mereka. Mereka bilang jangan ikut manhaj salaf. Apa itu manhaj salaf? Manhaj salaf itu salaf itu 1400 tahun yang lalu. Maka hukum-hukum yang mereka keluarkan hanya relevan, cocok untuk 1400 tahun yang lalu. Sekarang kita harus bikin hukum-hukum yang baru. Ini tokoh-tokoh liberal. Ngeri seperti ini. Banyak yang pemahaman seperti ini. Banyak. Ya, banyak. Kita bicara lagi seperti orang yang mulai berpemahaman tentang Nabi macam-macam zaman sekarang ini. Nabi yang keluar dari kuburannya lah. Nabi jalan-jalan di Surabaya lah. Nabi ziarah ke guru saya lah. Macam-macam, ya. Padahal Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah beliau wafat. Makanya dalam hadis yang mutawatir, Nabi mengabarkan ketika aku sudah berada di Al-Haud, di telagaku, tiba-tiba ada sekelompok orang datang menujuku, ya, maka mereka pun ditolak dan diarahkan ke neraka jahanam. Aku berkata usaihibi. Dalam riwayat yang lain ummati, rijalan, ada sekelompok orang. Kata Nabi, itulah orang saya kenal ya Allah, mereka sahabat-sahabat kami pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sungguhnya kau tidak tahu apa yang telah mereka adakan setelah kematianmu. Innahum qad ghayyaru wa baddalu. Sungguh mereka telah merubah-rubah dan mengganti-ganti. Kata Allah, innaka la tadri. Kau tidak tahu.
Nabi tidak tahu apa yang mereka lakukan, mereka diusir. Makanya dia bilang, kenapa mereka diusir? Nabi tidak tahu apa yang telah mereka lakukan. Tapi kalau Nabi setiap hari jalan-jalan, Nabi tahu nggak perubahan? Tahu. Jangankan jalan di Madinah, sampai ke Surabaya. Nabi jalan-jalan ke Surabaya. Di Bangka lewat. Kenapa harus Surabaya? Sampai ada seorang Habib cerita bahwasanya suatu hari ada seorang ingin menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai di kuburan Nabi, tiba-tiba Fatimah keluar dari kuburan. Fatimah tanya, "Mau kemana engkau?" Kata dia, "Saya ingin ke kuburan bapakmu." Kata Fatimah, "Bapakku lagi tidak ada, lagi ziarah ke Habib Fulan sana di Yaman." Artinya kalau kau ziarah kuburan lagi kosong. La ilaha illallah. Fatimah sampai keluar semua. Nabi lagi jalan-jalan. Asy-Syaukani punya buku judulnya Risalatun fi Hukmil Maulid. Risalah tentang hukum. Di antara dia kritiki, di antara hal yang tidak masuk akal lah orang-orang meyakini Nabi ikut acara Maulid. Hadir keluar ikut. Sekarang acara Maulid bisa jadi dalam satu waktu 100 tempat Rasulullah SAW hadir semuanya. Allah mengatakan engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatmu setelah kematianmu. Kalau Nabi kira-kira ikut acara Maulid, jalan-jalan, ikut berita politik, kira-kira Nabi tahukah perubahan? Taulah. Sederhana, ini keyakinan tentang macam-macam. Yang keluar bilang Nabi SAW keluar cium lututnya. Ya akhi, kamu siapa? Nabi siapa? Nabiku cium lutut kamu. Kamu siapa ya akhi? Kamu yang cium lutut Nabiku, bukan Nabiku cium lutut kamu. Apakah mereka tidak berpikir? Gimana? Orang bicara sekarang tentang Nabi SAW. Nabi begini. Apakah ada manhaj salaf seperti itu? Fatimah radhiyallahu anha kenapa meninggal? Kata para ulama karena cintanya dia kepada Nabi SAW. Dia keluarga semua sudah hilang. Tadinya ada Nabi, bapaknya, ada ibunya Khadijah, ada mereka berenam saudara, ada Abdullah, ada Qasim, ada Zainab, ada Ruqayyah, Ummu Kulthum, ada Fatimah. Semuanya meninggal, tinggal dia sendiri. Dari keluarga tersebut dia sebatang kara. Makanya Fatimah diberi gelar dengan Ummu Abiha. Di antara kunyahnya disebut Ummu Abiha, yaitu ibu dari bapaknya. Kenapa? Karena dia begitu perhatian sama Nabi. Seakan-akan dia mengganti posisi Khadijah. Sering ngobrol sama Nabi. Karena bapaknya sudah tidak ada orang lagi kecuali cuma dia. Maka dia sangat dekat dengan Nabi SAW. Ketika Nabi meninggal, kemudian 6 bulan kemudian dia sakit akhirnya meninggal dunia karena sedih. Tapi kalau Nabi bisa keluar, paham? Nggak usah sedih. Tiap hari ketemu. Iya enggak? Aisyah sedih atau tidak? Sedih. Apakah ada istri Nabi ketika Nabi meninggal 9 orang yang dikunjungi oleh Nabi? Tidak ada. Apakah ada Nabi keluar dari kuburan kunjungi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, menantu-menantunya, teman-teman dekatnya? Enggak ada. Nabi tidak pernah kunjungi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, terus kunjungi ente ini siapa? Ya, pakai logika sedikit deh. Akhirnya bilang Nabi ketemu saya, kalau Nabi sudah ketemu saya berarti hebat. Intinya akhirnya murid-muridnya pada agungkan. Ya, jangan membodohi umat Islam. Yang membodohi apa umat Islam. Kalau kita bicara tentang keyakinan aneh-aneh maka sangat banyak, waktunya tentu tidak cukup ya. Tapi ya intinya kalau ingin selamat kita berusaha berakidah sesuai dengan manhaj apa? Salaf. Di antara terakhir cerita yang saya dengar lucu, seorang Habib cerita bahwasanya ada seorang pelaku maksiat dikubur di dekat kuburan Habib. Datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian ditanya, "Man rabbuk, madinuk, wa man nabiyuk?" Dia tidak bersiap, dia akhirnya dihukum. Dihajar oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dia teriak-teriak kesakitan. Teriakan ini mengganggu sang Habib yang sedang beribadah di kuburan. Terganggu dia. Akhirnya dia tegur malaikat Munkar dan Nakir. Akhirnya berhenti, tidak lagi diadab orang tersebut gara-gara ganggu ibadahnya Habib tersebut. Ya akhi, kalau orang dengar cerita ini ditelan mentah-mentah, wah saya ingin dikubur di samping apa? Habib. Mau maksiat tenang aja, nanti malaikat Munkar dan Nakir diberhentiin sama siapa? Ente kira macam-macam ya. Tidak usah kita gulu terlalu berlebihan ya. Dan banyak hal tentunya waktu tidak cukup. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya alhamdulillah manhaj salaf manhaj yang sempurna dalam muamalah ada, bermuamalah dalam kepada pemerintah bagaimana, ada diajarkan semua kita terapkan. Maka manhaj salaf akan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan.
Dan manhaj salaf bukan terbatas pada akidah saja, demikian juga masalah akhlak. Maka seorang harus belajar bagaimana akhlak para salaf, bagaimana keikhlasan mereka, bagaimana kesabaran mereka. Ya, kita harus juga belajar agar kita bersabar sebagaimana mereka, sehingga kita berusaha menempuh manhaj salaf secara totalitas. Dan manhaj salaf bukanlah suatu kelompok tertentu, bukan suatu firqah tertentu, dia adalah pemahaman. Siapa saja yang memahami agama dengan cara ini, maka dia adalah mengikuti metode salaf, meskipun dia sendirian. Kata sahabat, ya, sesungguhnya engkau adalah jamaah ma wafaqtal haqq wa in kunta wahdak. Kalau nggak salah perkataan Ibnu Mas'ud, engkau adalah jamaah meskipun kau sendirian, selama kau benar, selama kau apa? Benar. Maka ini adalah metode, bukan firqah, bukan kelompok. Dia adalah manhaj generasi yang terbaik. Yang ingin selamat, belajarlah agama dengan manhaj mereka. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilakan.